Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang telah Allah karuniakan dalam kehidupan kita, berupa iman, juga Islam yang telah Allah tanamkan di dalam dada kita. Semoga kita mampu mempertahankannya hingga akhir hayat kita, dan semoga kita bisa istiqamah di atasnya sampai datang kepada kita kematian. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyaksikan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu melaksanakan konsekuensi daripada keimanan itu, kemudian dia istiqamah, konsisten di dalam mempertahankan keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira ketika seorang mukmin menghadapi sakratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu berbisik kepada seorang mukmin yang akan menghadapi sakratul maut, alla takhafu, jangan pernah takut, wala tahzanu, dan jangan pernah bersedih. Jangan takut terhadap apa yang akan kamu hadapi di kehidupan akhirat, dan jangan bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberikan kabar gembira dengan surga yang telah Allah sediakan bagi seorang mukmin yang istiqamah di atas kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita istiqamah di atas keimanan kita, tidak tergoyahkan dengan berbagai macam rayuan, berbagai macam fitnah dan syahwat, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang demikian. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan di dalam kehidupan umat manusia seluruhnya. Semoga kita termasuk umatnya yang akan memperoleh syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Syafaat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan, dan syafaat ketika kita melewati sirat agar kita sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Amin ya mujibas sailin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun ketetapan yang Allah tetapkan atas diri kita di dalam kehidupan ini, Allah telah mencatatnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia.
Dan Allah telah mencatatnya bahkan 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketetapan itulah yang disebut dengan takdir. Ada takdir yang baik dan ada pula takdir yang buruk. Dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala sampai bumi ini hancur. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman diminta untuk meyakini dan mempercayai bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam rangkaian rukun iman itu, di antara tanda sahnya keimanan kita apabila kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Ada takdir yang baik dan ada pula takdir yang buruk. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan respon yang positif ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir di dalam kehidupannya. Jika Allah tetapkan baginya takdir yang baik, maka reaksi orang yang beriman adalah reaksi yang positif, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir yang buruk bagi kehidupan orang-orang yang beriman, maka responnya adalah respon yang positif juga, yaitu bersabar di atasnya. Itulah yang kemudian menjadikan orang-orang yang beriman itu menjadi manusia yang luar biasa yang hidup di atas muka bumi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min." Sungguh ajib kehidupan orang-orang yang beriman itu. Sungguh mengagumkan kehidupan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena setiap apa yang Allah tetapkan bagi kehidupannya, setiap apa yang terjadi di dalam kehidupannya, itu selalu dihadapi dengan sikap yang baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan sikap yang demikian tidak akan muncul kecuali dari dalam jiwa orang-orang yang beriman. In asabahu khairun, apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kebaikan, in asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kehidupannya dengan ujian yang baik, maka dia bersyukur, dan itulah respon yang paling baik. Wa in asabahu darra sabara fakana khairan lahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sebaliknya, Allah uji dia dengan kesempitan dan musibah, maka dia bersabar, dan itulah reaksi yang positif. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu luar biasa kehidupannya. Segala apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, itu selalu dihadapi dengan sikap yang baik. Maka inilah sesungguhnya makna perkataan para ulama, termasuk Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan sesungguhnya takdir itu tidak ada yang buruk bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Semua takdir itu baik. Kenapa? Karena orang yang beriman mampu menghadapi takdir yang buruk dengan sikap yang baik. Itulah yang menjadikan akhir daripada sebuah itu menjadi akhir yang baik, menjadi kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kalau kita pahami dari hadis ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ujian itu ada dua bentuknya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Sungguh kami akan menguji kehidupanmu wahai manusia
dengan dua bentuk ujian. Ujian yang pertama kata Allah adalah asyarr, ujian yang buruk. Segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Sakit, meninggal dunia, musibah, dan seterusnya. Wal khair, yang kedua bentuk ujian itu adalah berupa kebaikan. Nikmat, kesehatan, waktu luang, hidayah iman, itu adalah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau selama ini kita menganggap bahwa ujian itu hanya berupa sesuatu yang tidak disukai oleh umumnya manusia. Rupanya ujian itu adalah termasuk segala sesuatu yang disenangi dan disukai di dalam kehidupan manusia. Nikmat adalah ujian, musibah juga adalah ujian. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan baik. Ujian yang baik, ujian yang menyenangkan, ujian berupa nikmat, maka harus dihadapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian berupa musibah dan takdir yang buruk harus dihadapi dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang membuat kehidupan orang-orang yang beriman itu sangat mengagumkan. Ya. Karena segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu disikapi dengan sikap yang baik. Ya. Jadi semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah sampai nanti terjadinya hari kiamat. Termasuk hari ini musibah atau wabah yang sedang menimpa sebagian besar umat manusia itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dan tidak akan menimpa manusia kecuali atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi musibah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu juga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengeluh, tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah, tidak boleh kita marah kepada Allah ketika Allah menetapkan takdir yang buruk di dalam kehidupan kita. Takdir yang buruk akan berbuah kebaikan kalau kita bisa menghadapinya dengan baik. Jadi ini adalah musibah yang Allah kirim, yang Allah utus, dan ini adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita terlalu paranoid sampai kemudian takut terlalu berlebihan. Boleh takut, boleh khawatir, boleh waspada. Karena takut kepada penyakit itu merupakan takut karena tabiat manusia. Jadi secara tabiat manusia pasti akan menjauh dan menghindari sesuatu yang berbahaya bagi kehidupannya. Semakin dia takut, semakin dia menjauh dari sesuatu yang ditakutinya. Seperti ketika kita takut dari hewan buas, maka tentu kita akan menjauh dari hewan buas. Tapi takut yang paling utama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut karena ketaatan. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin mendekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Bahkan dia rela mengorbankan jiwanya, mengorbankan seluruh raganya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang rela berjuang dan mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala di medan juang. Jadi boleh-boleh saja silakan dan melakukan tindakan pencegahan semaksimal mungkin. Karena itu adalah anjuran dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Jadi menghadapi situasi seperti ini kita tidak boleh lebay dan tidak boleh abai. Tidak boleh lebay dan tidak boleh mengabaikan. Jangan takut berlebihan dan jangan pula meremehkan. InsyaAllah atas izin Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semuanya dengan tawakal dan ikhtiar yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu takut datang ke masjid, tidak perlu takut datang ke majelis ilmu, dan tidak perlu kalau salat di masjid itu kemudian membuat shaf satu orang jaraknya 2 meter dengan orang lain. Itu justru membuat syariat baru. Kalau salat berjamaah, di antara paketnya adalah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kalau khawatir terjadi penyakit, tidak usah datang ke masjid, salat di rumah, karena itu adalah rukhsah. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita galakkan, semarakkan, ajakkan kepada masyarakat kita untuk tetap meramaikan salat berjamaah di masjid. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita mohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan salat. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka berlebihan takutnya. Sementara kita tidak terlalu takut kepada zat yang menciptakan penyakit itu. Terlalu mudah kita meninggalkan kewajiban kita, terlalu mudah kita melakukan maksiat tanpa pernah takut terhadap Sang Pencipta yang akan memberikan balasan nantinya. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa takut. Takut terhadap sesuatu yang membahayakan itu adalah sesuatu yang bersifat manusiawi, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak musibah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Bukan saja wabah virus yang sedang menyebar hari ini, tentu saja kita terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat penyakit ini, Allah mengangkat wabah ini, dan kita tidak usah masuk ke dalam wilayah yang terkena wabah ini. Karena itu adalah tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berada di situ, maka jangan keluar, dan kalau kita berada di luar, maka jangan masuk ke tempat yang di dalamnya terdapat penyakit menular atau wabah. Dan dia bisa mengenai siapa saja, orang beriman kah, orang kafir kah, ahli maksiat kah, ahli ibadah kah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ya, kita kan ngaji, kita kan ke masjid, tapi harus waspada juga, lakukan tindakan pencegahan. Insya Allah Allah lindungi kita, kan kita orang-orang baik. Yang kena itu adalah orang-orang yang doyan bermaksiat, tidak juga. Toh ada sahabat yang meninggal karena terkena penyakit menular, ya. Dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia terjadi di dalam kehidupannya. Siapapun tidak ingin mengalami musibah. Musibah apapun, yang kecil maupun yang besar. Semua orang selalu bersikap atau berusaha untuk menghindari terjadinya musibah. Setiap orang selalu melakukan antisipasi agar tidak terjadi musibah. Agar tidak sakit, maka mengatur pola makan, mengatur pola hidup, olahraga yang teratur, tidur yang teratur. Agar tidak terjadi musibah banjir misalnya, lakukan antisipasi. Jadi begitu luar biasa kita mempersiapkan diri untuk menghadapi musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita begitu khawatir, kita begitu was-was ketika musibah itu datang di dalam kehidupan kita. Datang hujan besar, pikirannya sudah, ya Allah, banjir. Ada yang banjirnya setumit, ada yang banjirnya selutut.
Ada yang banjirnya sekepala, ada yang banjirnya seatap rumah. Bersyukurlah kita, kenapa? Karena itu hanya menimpa kehidupan dunia kita, hanya menimpa harta benda kita. Maka orang-orang yang beriman itu selalu punya alasan untuk bersyukur, meskipun sedang mengalami musibah. Air masuk ke rumahnya selutut, alhamdulillah, cuman selutut. Ada yang sampai seatap. Masuk air ke dalam rumahnya seperut, alhamdulillah cuman sampai perut. Perut ke atas selamat. Ada yang rumahnya banjir seatap, ya Allah alhamdulillah cuman rumah yang kerendam. Alhamdulillah iman belum hilang di dalam diri kita. Cuman kursi yang hilang, cuman isi rumah yang hilang. Alhamdulillah iman masih ada di dalam dada kita. Jadi selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi musibah. Jadi begitu khawatir kita ketika musibah itu datang dalam kehidupan kita. Padahal musibah itu hanya menimpa harta benda, dan itu bisa kita sadari bersama, sehingga kita bisa melakukan langkah antisipasi supaya musibah itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada musibah yang sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan kita yang banyak tidak disadari oleh manusia. Musibah yang banyak dilupakan oleh orang. Dan manusia tidak bisa mengambil pelajaran dari musibah yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan musibah ini tidak datang sebulan sekali, setahun sekali, tapi setiap hari musibah ini terjadi dalam kehidupan kita, tapi tidak mampu membuat kita sadar diri, tidak mampu menjadikan kita melakukan persiapan untuk menghadapi musibah itu. Ada 3 musibah yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Musibah yang pertama, bahwa setiap hari usia kita semakin berkurang. Setiap waktu berlalu dalam kehidupan kita, usia kita berkurang, bukan bertambah. Mungkin nominalnya bertambah, tapi masa aktifnya berkurang. Sementara berkurangnya usia di dalam kehidupan kita ini luput dari perhatian kita. Berbeda jika harta yang berkurang, perhatian kita sungguh sangat luar biasa. Kita berusaha mempertahankan agar harta benda yang kita miliki tidak berkurang. Padahal harta yang hilang, harta yang berkurang itu bisa diganti. Tapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Lan ta'udal ayyamul lati madat. Selamanya tidak akan pernah kembali lagi waktu yang telah berlalu. Jangan sampai waktu yang berlalu menjadi penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian. Allah ceritakan di dalam banyak ayat Al-Quran betapa banyak orang yang menyesal kepada Allah karena waktu yang berlalu di dalam kehidupannya berlalu tanpa makna, tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil beberapa contoh ayat Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbirji'un, ya Allah, hidupkan kembali, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Jika dulu aku kufur kepadamu, aku kufur kepada syariat dan nabimu, maka hidupkan kembali aku ya Allah, aku pasti akan beriman kepadamu, aku pasti akan mengikuti petunjuk Rasul dan kitabmu. Apa jawaban Allah? Kalla.
tidak mungkin dikembalikan ke dunia. Kita menangis, menghinakan diri di hadapan Allah, menyesali perbuatan kita, meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Allah tidak pernah kabulkan permohonan siapapun untuk kembali ke dunia. Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat penyesalan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di hadapannya ada alam barzakh sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Menyesal. Kenapa? Karena waktu hidupnya tidak dimanfaatkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain surat As-Sajdah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Alangkah ngerinya pada hari itu, yaitu di hari kiamat, ketika kita melihat orang-orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menundukkan kepalanya dalam keadaan hina di hadapan Allah. Lalu dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sungguh kami telah melihat dan sungguh kami telah mendengar. Apa yang dilihat, Bu? Azab. Apa yang didengarnya? Siksa neraka. Absarna wa sami'na, kami telah melihat hari ini dengan mata kepala kami betapa dahsyatnya siksaanmu ya Allah, dan kami telah mendengar dengan kedua telinga kami betapa dahsyat azabmu ya Allah. Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia ya Allah. Aku mohon untuk dihidupkan kembali ke dunia ya Allah, agar kami tidak kembali ke tempat yang sama seperti saat ini. Na'mal salihan, kami pasti akan beramal soleh nanti di kehidupan yang berikutnya. Inna muqinun, karena kami adalah orang-orang yang yakin kepadamu ya Allah. Dia yakin karena dia telah menyaksikan dengan mata, dia telah menyaksikan dengan telinganya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak yakin dengan Allah. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Mereka tidak yakin dengan hari pembalasan. Tapi Allah tampakkan itu semuanya ketika Allah datangkan ajal kepada mereka, lalu mereka menundukkan kepalanya dalam keadaan hina di hadapan Allah, menyesal, meminta, merengek kepada Allah, meminta dihidupkan kembali ke dunia untuk beramal saleh. Tidak akan pernah dikabulkan dan dikembalikan oleh Allah di dalam kehidupan dunia. Yang ketiga di dalam surat Fatir ayat 37. Allah ceritakan tentang kondisi ahli neraka. Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, lalu kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan beramal soleh ya Allah, berlainan dengan apa yang kami kerjakan dahulu ya Allah. Apa jawaban Allah? Yang pertama, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru. Bukankah di dunia kami telah memberikanmu umur? Bukankah di dunia kami telah memberikanmu waktu hidup yang cukup? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Kenapa tidak direnungi? Kenapa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya?
Ada yang kami beri 70 tahun, ada yang kami beri 80 tahun, ada yang kami beri 40 tahun, ada yang kami beri 30 tahun. Kenapa sekarang baru disesali? Yang kedua kata Allah, wa ja'akumun nazir, dan bukankah di dalam kehidupanmu kami telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan. Kenapa tidak didengarkan? Kenapa engkau ingkari? Kenapa engkau lecehkan? Kenapa engkau tinggalkan ajarannya? Fadzuku wa ma lidzalimina min nasir, maka rasakanlah azab kami pada hari ini, karena tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Celaka bagi orang-orang yang zalim. Siapa kategori orang yang zalim yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 37 ini? Yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang tidak mengindahkan seruan dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengamalkan sunnah Nabi di dalam kehidupannya. Maka dia termasuk kategori orang-orang yang zalim. Menyesal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kembali ke dunia untuk beramal saleh, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabulkan permintaan mereka sedikit pun. Kalau saja mereka meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia dan beramal saleh, seperti apa yang mereka ucapkan di dalam penyesalannya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka ke dunia, apakah mereka akan beramal saleh? Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 28. Surat 6 ayat 28. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah, kalau saja mereka dikembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu anhu, mereka pasti akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lakadzibun, mereka adalah orang-orang yang dusta, bohong. Mereka mengatakan, ya Allah, kami akan beramal soleh kalau kami dihidupkan kembali. Itu hanya ucapan dusta. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka, mereka kembali kufur kepada Allah, mereka kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan pernah berubah selamanya. Jadi waktu hidup kita di dunia yang singkat ini manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai menjadikan penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan nantinya, di mana tidak akan pernah ada lagi waktu bagi kita untuk beramal. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun la amal. Karena di dalam kehidupan dunia ini kita diberikan kesempatan sebaik mungkin untuk beramal, untuk bercocok tanam, dan kita tidak akan dihisab di dunia, kita tidak akan dibalas di dunia. Wa ghadan hisabun la amal, sementara besok di hari kemudian yang ada adalah hisab, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beramal. Jadi jangan sampai waktu-waktu dan hari-hari kita berlalu tanpa makna, dipenuhi oleh perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Menyesal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah yang sesungguhnya. Tidak sadar kita bahwa semakin hari itu berlalu, maka semakin kurang jatah kehidupan kita dan semakin kita mendekati ajal kita. Maka menyesallah kita kalau hari-hari berlalu di dalam kehidupan kita, sementara amal kita tidak bertambah sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, satu hari yang paling aku sesali di dalam kehidupanku adalah hari di mana ketika pada hari itu matahari terbit di pagi harinya dan dia terbenam di tempat terbenamnya di sore harinya, aku tahu saat itu usiaku berkurang. Dari pagi sampai sore itu usia kita berkurang sekian jam. Satu hari berlalu dalam kehidupan kita, usia kita berkurang 24 jam. Satu tahun berlalu dalam kehidupan kita, usia kita berkurang 365 hari. Aku tahu usiaku pada saat itu berkurang, walam yazid fihi amali, namun ironisnya amal kebaikanku tidak bertambah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan waktu kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna amaluhu, dan usianya, waktu kehidupannya diisi dengan perkara-perkara yang baik. Wa ayyun nasi syarr, lalu siapa manusia yang terburuk ya Rasulullah? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, siapa yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah diberikan waktu kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diisi dengan keburukan-keburukan di dalam kehidupannya. Sungguh dia manusia yang terburuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk umur kita. Dan kita tidak tahu kapan kematian datang kepada kita. Itu masalahnya. Sementara kita belum melakukan persiapan apapun untuk menghadapi kematian. Takunu fi mamarri laili wan nahar fi ajali manqusa wa amalin mahfuzah wal mauta ya'ti baghtah. Usia kita berkurang seiring perjalanan siang dan malam. Dan apapun yang kita kerjakan di sepanjang siang dan malam itu akan selalu ada yang mencatatnya. Wal mauta ya'ti baghtah, sementara kematian datang dengan tiba-tiba. Tidak tahu kita. Dan kematian itu tidak memandang umur, tidak memandang senioritas. Kematian bisa terjadi kepada siapa saja, yang tua atau yang muda. Yang tua tidak perlu khawatir dengan kematian, persiapkan diri dengan baik, perbanyak bekal. Yang muda jangan jemawa. Ustadz kan masih muda, masih lama, belum tentu. Karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti terjadi kepada setiap manusia, kepada setiap makhluk yang bernyawa, tapi tentang waktu, tempat dan caranya itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa yang tua duluan, bisa yang muda duluan. Tidak harus yang tua duluan. Bisa bapak ibu duluan, saya belakangan. Bisa nggak? Bisa. Atau dibalik biar adil, saya belakangan, ibu-ibu duluan, bisa nggak? Sama aja. Ya, insyaallah luar biasa. Jadi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan mati itu nggak urut absen, nggak urut abjad. Nanti yang mati dulu dari atas. Yang mati duluan Pak Abdullah, Pak Ahmad, siapa lagi? Pak Asep, siapa lagi? Suaminya Asep Bu ya? Bukan? Kirain suaminya Pak Asep, supaya duluan dah gitu. Miftahuddin ya tengah-tengah lah ya. Jadi nggak urut absen.
Dan mati itu nggak harus sakit. Syarat mati itu tidak harus sakit. Yang sehat mati ada nggak, Bu? Ada, banyak. Yang sakit mati ada, yang sehat juga mati. Ada orang yang berusaha selalu menjaga kesehatan, tiba-tiba mati. Ada. Lagi nonton TV enak-enak, tiba-tiba mati. Ada dua kesalahan mindset kita di dalam memahami kematian. Yang pertama, kematian selalu diidentikan dengan usia. Sehingga begitu ada orang meninggal, usia berapa, Bu? Oh, telah meninggal si Filan. Oh, usia berapa, Pak? 82 tahun. Oh, sudah waktunya. Meninggal si Fulan, usia berapa? 32 tahun. Ya Allah, perasaan baru kemarin deh, nggak percaya saya. Seolah-olah mati itu harus tua, padahal yang muda mati ada banyak. Bahkan di Indonesia ini angka kematian anak muda itu cukup banyak. Kenapa? Karena potensinya lebih besar. Ya. Yang kebut-kebutan, trek-trekan, balap liar di lampu merah malam minggu itu anak muda. Jarang ada kakek nenek kumpul-kumpul balapan liar di lampu merah malam minggu, nggak ada. Anak muda. Yang mati tawuran anak muda. Jarang ada ibu-ibu panti jompo istiqomah tawuran dengan panti jompo sana meninggal sekian orang, nggak ada. Yang ada anak muda. Mati karena miras oplosan. Kebanyakan anak muda. Mati karena gagal aborsi. Anak muda. Enggak ada ceritanya, Nek mau kemana Nek? Oh mau ke dukun, mau aborsi, enggak ada. Nenek enggak mikir aborsi. Jadi angka kematian terbanyak adalah anak muda. Jadi ini yang pertama, di antara kesalahan mindset kita selalu menganggap bahwa mati itu harus tua. Yang kedua, di antara kesalahan mindset kita selalu menganggap bahwa mati itu harus sakit. Padahal syarat mati itu tidak harus sakit. Yang sehat mati juga banyak. Lagi sholat tiba-tiba sujud meninggal, ada nggak? Ada. Itu yang menjadi harapan kita. Padahal sehat, bugar. Lagi duduk di rumah tiba-tiba mati. Lagi makan duren mati. Rupanya darah tinggi. Ya. Jadi sehat-sehat tapi mati. Lagi main badminton mati. Habis futsal mati, banyak. Habis pengajian pulang ke rumah tiba-tiba mati. Ada nggak? Ada. Mati syahid insya Allah karena dalam menuntut ilmu. Habis pengajian ini di sini pulang ke rumah tiba-tiba sholat mati. Tapi kalau ustadznya jarang biasanya. Ya. Amin. Ya. Jadi semua pasti akan merasakan mati. Yang muda jangan jemawa. Jadi waktu kehidupan kita yang berlalu jangan sampai berlalu tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang beriman, waktu itu adalah ibadah. Waktu itu adalah surga atau neraka. Kita yang menentukan pilihan kita. Orang-orang barat saja punya slogan time is money. Waktu adalah uang. Artinya apa? Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia kecuali waktu itu dapat menghasilkan uang. Itu orang materialisme. Ya, orang-orang barat. Orang beriman harus lebih hebat di dalam memanage waktunya. Waktu adalah surga dan neraka. Al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka dia akan menebas leher kita. Akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi manfaatkan waktu kehidupan kita dengan baik agar
menimbulkan penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ya. Jadi jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Di waktu senggang baca Quran, berzikir kepada Allah, membaca doa, keluar rumah baca doa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Doa meminta perlindungan dari mara bahaya, termasuk dari virus dan wabah corona. Kita bersandar kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, karena Allah sebaik-baik pelindung. Di dalam ayat yang lain, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, surat Al-Hajj ayat 78. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong bagi kita. Fafirru ilallah, maka kembalikan segalanya kepada Allah. Larilah menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan justru lari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya, kata para ulama termasuk Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan dia adalah orang yang jahil. Dia adalah orang yang zalim. Dan itu lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Idha'atul waqti asyaddu minal maut, kata beliau, menyia-nyiakan waktu itu lebih besar madaratnya daripada kematian. Lianna idha'atul waqti taqta'uka anillahi wa anid daril akhirah. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu, dia akan lupa dengan Allah, lupa kehidupan akhirat. Dia akan meninggalkan Allah, meninggalkan kehidupan akhirat, memutuskannya dari Allah dan dari kehidupan akhirat. Wal mautu yaqta'u 'anid dunya wa ahliha, sementara kematian hanya akan memutuskan manusia dengan dunia saja. Jadi kalau kita membuang-buang waktu dalam kehidupan kita, artinya kita telah menyia-nyiakan kehidupan kita. Ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai manusia, kehidupanmu itu adalah kumpulan daripada hari-hari. Usiamu adalah kumpulan daripada hari-hari. Ada orang yang usianya 1 tahun, berarti kumpulan dari 365 hari. Ada yang 10 tahun, kumpulan dari 3650 hari, dan seterusnya. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap hari berlalu, setiap waktu berlalu, artinya berkurang bagian daripada kehidupan kita, dan kita semakin dekat dengan ajal kita. Maka sadarlah bahwa setiap hari berlalu dalam kehidupan kita, sesungguhnya usia kita berkurang dan kita semakin dekat dengan ajal kita. Maka perbanyak muhasabah, introspeksi diri, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Jadi musibah besar kalau kita tidak menyadari hal ini. Dan memang banyak manusia yang tidak sadar. Ini musibah yang pertama yang terjadi dalam kehidupan kita. Musibah yang kedua, bahwa setiap hari kita hidup dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita selalu lupa dan lalai bahwa semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu lupa dan lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang memberikan rizki dalam kehidupan kita. Sedikit banyaknya telah Allah tetapkan dan tentukan. Tugas kita adalah bersyukur dan menerimanya dengan qanaah, puas terhadap apapun yang Allah berikan bagi kita. Jadi rizki itu Allah telah tetapkan untuk semua makhluk. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan, takut kehilangan rizki. Rizki sudah Allah atur, sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah melahirkan kita ke atas muka bumi ini,
Ketika malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh di dalam janin kita, maka telah ditetapkan takdir kehidupannya, telah ditetapkan rizkinya. Ya. Rizki tidak akan pernah tertukar. Rizki kita akan berbeda-beda sesuai dengan ikhtiar dan usaha kita. Rizki itu yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Yang halal dihisap, yang haram diazab. Dan jangan terlalu bangga ketika Allah menitipkan rizki yang banyak kepada kita, memberikan harta kekayaan materi yang melimpah di dalam kehidupan kita. Rizki itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Maka perhatikan rambu-rambu syariat di dalam mencari rizki. Kadang-kadang orang takut meninggalkan pekerjaan yang haram karena khawatir akan kurang rizkinya. Tidak yakin dia kepada Allah. Allah yang akan mencukupkannya. Asal dia mau berusaha dan mencari-cari rizki, jalan rizki yang halal. Orang khawatir meninggalkan perbuatan riba, takut nanti anak istri saya mau makan apa? Makan nasi lah, Bu. Saya juga makan nasi. Ya. Nggak ada orang makan pasir. Orang kaya makan nasi, orang miskin makan nasi. Bahkan sekarang banyak orang kaya takut makan nasi. Takut makan nasi putih, makanya nasi merah. Jadi kelihatannya melimpah, kelihatannya mewah, tapi sesungguhnya tersiksa. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Masya Allah, luar biasa. Ketika sehat, ketika banyak uang, masa tinggal milih-milih restoran, mau masuk restoran mana. Begitu sudah nggak bisa apa-apa, tinggal milih-milih rumah sakit, mau masuk rumah sakit yang mana. Masya Allah. Jadi Allah berikan rizki kepada masing-masing kita di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi ada orang yang menganggap rizki itu hanya berupa materi saja. Ini salah. Rizki itu bukan hanya apa yang kita bisa lipat di dompet kita. Rizki itu bukan apa yang tertulis di dalam buku tabungan kita. Bukan. Kita lupa. Sehat adalah rizki. Keluarga yang harmonis adalah rizki. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk bertolabul ilm, rizki. Semuanya adalah rizki. Ya. Jadi jangan salah di dalam memahami makna rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di atas muka bumi, manusia maupun hewan, kecuali Allah telah tetapkan rizkinya. Dan Allah tidak akan wafatkan kita kecuali Allah telah sempurnakan rizki kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan melangkah kaki seorang manusia pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Ini hadisnya insyaallah sudah dihafal ya. An ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Ilmu yang dia peroleh melalui bacaan, melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, melalui kajian-kajian, sudahkah dia amalkan di dalam kehidupannya? Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang didakwahkan kepada orang lain. Ilmu yang melahirkan khasyah, takut kepada Allah, bukan ilmu yang menjadikan kita sombong. Maka perbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu.
Kenapa ada orang rajin ngajinya, rajin ibadahnya, rajin ke majelis taklim, tapi perilakunya tidak berubah? Lidahnya tidak berubah, selalu menyakiti orang lain. Kenapa? Karena salah niat. Ada yang sekedar ya kita kumpul-kumpul ya di Istiqomah, habis itu kita ke mana, Sate Domba Afrika, Haji Ismail Kau di Bali, macam-macam ya. Habis itu shopping dan seterusnya ya. Jadi ilmu itu sebenarnya bukan ilmu tahu, bukan ilmu pengetahuan ya. Jadi dalam menuntut ilmu niatkan dua. Yang pertama, agar ilmu itu bisa diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, niatkan ketika kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan, raf'ul jahl, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Gak usah niatkan supaya jadi orang pintar, supaya nanti bisa berdebat dengan si fulan dan seterusnya. Orang yang menuntut ilmu dengan niat yang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk neraka. Man talabal ilmi li thalathin dakhala an-nar. Siapa menuntut ilmu karena 3 perkara, maka dia akan masuk neraka. Untuk mendebat orang lain. Yang kedua, supaya dia terlihat unggul, lebih hebat dari orang lain. Yang ketiga, supaya orang-orang mengikuti apa kata dia. Orang yang menuntut ilmu seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk neraka. Maka perbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang melahirkan kebaikan di dalam diri kita. Jadi akan ditanya apakah ilmu kita sudah diamalkan atau belum. Yang kedua, wa an malihi fi maktasabahu min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mal. Mal artinya apa? Harta. Ada zakat mal, berarti zakat harta. Wa an malihi, khusus harta, Allah Subhanahu wa taala minta 2 pertanggungjawaban. Allah berikan 2 pertanyaan. Yang lain-lain hanya 1 pertanyaannya, hanya 1 pertanggungjawabannya, tapi khusus harta, maka Allah meminta 2 pertanggungjawaban. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqah, kemana dia belanjakan hartanya. Artinya bahwa harta dan rizki kita sumbernya harus dari jalan yang halal, dan kita membelanjakan harta kita harus ke jalan yang halal, karena kedua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meraih harta dari jalan yang haram untuk tujuan yang baik. Tidak bisa. Jadinya seperti Robin Hood. Robin Hood itu mencuri harta orang kaya supaya dia bisa kasih makan orang miskin. Ya boleh, dengan cara yang tidak baik. Jadi sumbernya harus jelas. Sekarang banyak yang ngeles. Aduh Ustaz, jangankan yang haram, yang halal saja susah sekarang. Cari yang halal saja susah, apalagi yang haram. Ya, na'udzubillah. Ya, jangan sampai demikian. Karena sumbernya akan dihisap, akan ditanya. Wa fima anfaqah, kemana dia belanjakan, akan ditanya. Hartanya disedekahkan, ya Allah, itu yang akan menjadi perbendaharaan surga kita. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan. Kemudian yang ketiga, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya, tentang waktu hidupnya, untuk apa dia habiskan. Untuk jalan-jalan, habis dari pagi sampai sore main game, ke tempat-tempat yang terlarang, habis untuk membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita sudah ngerumpi kan kadang-kadang lupa waktu. Ya Allah, udah azan asar aja, padahal tadi dari habis subuh kita duduknya.
Rupanya azan duhurnya nggak kedengaran karena asik gibah. Tapi bukan di sini, insya Allah di sini nggak. Di sana di Wuhan di Cina sana. Akan ditanya umur kita habis buat apa? Habis buat ibadah, habis buat baca Quran, habis buat ngurus keluarga, habis buat majelis taklim. Masya Allah. Ahli surga. Yang terakhir wa an jismihi fima ablah, tentang anggota badannya, jasmaninya untuk apa dia manfaatkan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama perkara harta, materi, rizki. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, rizki kita tidak akan pernah tertukar. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang agung, Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Tidak ada satupun manusia, baik yang beriman maupun yang kufur, kecuali Allah telah tetapkan rizkinya. Pak Ustadz, kenapa kok tetangga saya kaya raya, mobilnya 5, istrinya 1 aja ya? Jangan banyak-banyak kalau di sini, Bang. Ya. Kalau pengajian ibu-ibu gitu 1 aja. Kalau pengajian bapak-bapak beda. Beda narasinya, tinggal diatur gitu kan. Asal ibu-ibu nggak nguping aja. Ya. Mobilnya 5, tapi dia non muslim, tidak beriman. Jadi sekali lagi, ukuran yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran bukan tentang perkara besar atau kecilnya. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena ada orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki yang banyak, lalu dia mengatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku, Allah menyukaiku, Allah mencintaiku. Wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang-orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikurangi jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan, aduh, Allah menghinakanku, Allah tidak mencintaiku. Kalla, bukan itu yang menjadi ukuran. Ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman dikasih materi yang melimpah, itu namanya istidraj. Ya. Sudah kenalan belum dengan istidraj? Kenalan dulu. Ustaz, ada orang raksiatnya rajin tapi rizkinya lancar, proyeknya lancar, usahanya lancar, tapi maksiatnya rajin. Kita ibadah terus, ngaji, sedekah, segini-gini aja. Ya rupanya dia belum kenalan dengan istidraj. Allah ngasih itu bukan karena Allah sayang. Sekali lagi, Allah ngasih itu bukan karena Allah sayang. Sudah sering saya sampaikan, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan sayangnya kepada hambanya, bukan dikasih materi, bukan dikasih rizki, tapi diberi ujian. Inna idzamal jazaa'i ma idzamil bala, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah kalau ingin menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada hambanya, Allah uji dia. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, siapa yang ikhlas menerima ujian, Allah ridha kepadanya. Siapa yang marah, murka, Allah murka kepadanya. Jadi rizki bukan ukuran kasih sayang Allah kepada manusia. Ibu-ibu pernah kasih uang ke tukang parkir nggak, Bu? Pernah? Ya. Kasih uang ke tukang parkir. Kita kasih karena sayang atau enggak? Bukan. Ya. Jadi itulah istidraj. Allah kasih bukan karena Allah sayang,
Kenapa? Karena memang dunia ini tidak bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udzah ma saqa minha kafirun syurbata ma. Kalau saja dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, taruhlah dunia ini senilai satu sayap seekor nyamuk. Jangan 2 sayap deh, 1 sayap nyamuk saja. Jangan nyamuknya, sayapnya saja. Kalau saja dunia itu bernilai seperti sayap seekor nyamuk, 1 sayapnya saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dunia ini kepada orang kafir sedikit pun. Tapi kenapa nyatanya orang kafir dunianya melimpah, materinya melimpah? Karena memang dunia ini bukan untuk orang yang beriman sesungguhnya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Maka Nabi mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Sebaliknya, akhirat nanti adalah surga bagi orang-orang yang beriman, penjara bagi orang-orang yang kafir. Semua akan dihisab. Apa yang dia miliki semua akan dihisab. Semakin banyak yang dia miliki, semakin banyak yang dia manfaatkan tidak di jalan yang baik, maka semakin berat pula hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang memiliki harta seadanya, kehidupannya sederhana, bersyukurlah. Karena hisab kita tidak banyak. Orang miskin itu masuk surga duluan dibandingkan dengan orang kaya. Itu. Nabi itu pernah bilang begini, Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena hartanya banyak, hisabnya lama. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dan dia pengusaha. 10 di antara 7 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah pengusaha. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Dia sahabat yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena hartanya paling banyak, hisabnya paling lama. Oh, Abdurrahman bin Auf enggak terima. Terakhir masuk surga. Padahal masuk surga. Itulah kesungguhan orang-orang soleh dulu. Selalu berusaha menjadi yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia selalu berusaha menjadi orang miskin supaya cepat masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf selalu gagal. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang gagal jadi orang miskin. Kalau kita gagal jadi orang kaya, gagal mulu. Apa yang terjadi sepulang dari perang Tabuk itu adalah salah satu perang yang paling berat di zaman Nabi karena di cuaca yang sangat panas. Sampai ada sahabat yang termakan provokasi orang-orang munafik sehingga tertinggal dari perang Tabuk dan diisolasi oleh Nabi dan para sahabat, tidak diajak bicara. Allah ceritakan dalam surat At-Taubah. Mararah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, sahabat-sahabat besar, tapi tertinggal karena digembosi oleh orang-orang munafik. Wa qalu la tanfiru fil har. Orang-orang munafik mengatakan, jangan kamu berangkat di cuaca yang panas ini. Allah menjawab, qul naru jahannam asyaddu harran law kanu ya'lamun. Hei, neraka jahanam itu lebih panas kalau mereka tahu. Ya. Begitu pulang dari perang Tabuk, sahabat kembali ke rumahnya masing-masing di Madinah. Ternyata kurma yang mereka simpan di dalam rumahnya itu sudah pada busuk. Karena ditinggal lama, begitu pulang nggak ada yang merawat, kurma yang berada di rumah-rumah para sahabat itu sudah busuk, sudah tidak laku di pasaran. Kurma busuk sudah tidak laku. Kemudian sahabat merasa sedih. Abdurrahman bin Auf melihat ini peluang untuk menjadi orang miskin. Apa yang terjadi? Dia ambil seluruh uangnya, seluruh hartanya, dia belikan dan dia kumpulkan kurma-kurma busuk milik para sahabat itu, lalu dia beli oleh Abdurrahman bin Auf. Dibeli dengan harga bagus, harga kurma bagus. Para sahabat senang. Kenapa? Kurmanya laku dengan harga normal, padahal sudah busuk. Abdurrahman bin Auf juga senang. Kenapa? Berhasil jadi orang miskin. Uangnya habis dia buat beli kurma busuk itu. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman, dari Syam. Ternyata di Syam itu sedang tertimpa penyakit menular. Kalau sekarang corona tertimpa penyakit menular. Raja Syam
mengirim utusan ke Madinah untuk mencari obat. Penyakit menular yang sedang terjadi di Syam, obatnya hanya satu, kurma busuk. Obatnya hanya kurma busuk. Datang mencari informasi di Madinah untuk membeli kurma busuk. Dia tanya kepada para sahabat, oh kami sudah tidak punya kurma busuk, semuanya sudah diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya orang itu datang ke Abdurrahman bin Auf, membeli seluruh kurma busuk milik Abdurrahman bin Auf 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Gak jadi miskin, gagal jadi orang miskin, justru tambah kaya 10 kali lipat. Mau dicoba? Luar biasa. Jadi harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dan semoga apa yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita berupa rizki adalah rizki yang halalan thayyibah. Ya. Setiap hari itu kita hidup dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bernafas dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang baik apa Allah sama kita? Tapi justru kebanyakan manusia kurang syukurnya, selalu merasa kurang, tidak pernah merasa puas karena dia selalu terobsesi dengan kehidupan dunia. Ini musibah yang sesungguhnya. Ini musibah yang kedua di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita menikmati rizki Allah, tapi kita lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah. Musibah yang ketiga, bahwa disadari atau tidak, setiap hari kita berjalan mendekati akhirat. Tentu saja juga menjauh dari dunia. Kita terus melangkah mendekati kehidupan akhirat dan terus meninggalkan kehidupan dunia jauh di belakang kita. Tapi perhatian kita terhadap akhirat tidak sebesar perhatian kita terhadap dunia. Ya. Berapa banyak waktu kita yang habis untuk mengumpulkan dunia? Kita bisa hitung sehari berapa waktu kita untuk dunia, berapa waktu kita untuk Allah, berapa waktu kita untuk akhirat. Salat paling hanya 15 menit lah, mungkin paling lama. Salat duhur asar paling 10 menit. Salat isya mungkin 15 menit lah paling lama. 20 menit, setengah jam agak panjang-panjang dikit, biasanya banyak yang batuk di belakang. Dah kelamaan. Jadi kalau kita total waktu sholat kita, sholat fardu kita 5 waktu sehari semalam, nggak sampai 1 jam. Ditambah dengan waktu baca Quran kita, ditambah dengan waktu zikir kita, hanya berapa waktunya? Sementara waktu tidur kita saja sudah berapa jam? 8 jam, ada yang 6 jam. Waktu kita bergelut dengan dunia kita berapa jam sehari? Begitu besar perhatian kita terhadap dunia. Kenapa? Karena kita khawatir tidak memperoleh dunia. Orientasi kita selalu dunia. Di dalam mencari dunia kita tidak peduli jalan yang kita tempuh. Halalkah, haramkah, yang penting dapat fulus. Yang penting dapat dolar, dapat rupiah. Dengan cara apapun untuk mengumpulkan dunia. Kita lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Ketika di kantor rapat dengan atasan, begitu azan berkumandang, kita tidak berani meninggalkan tempat rapat untuk sekedar salat zuhur sejenak. Kenapa? Takut dapat surat peringatan, dikeluarkan dari perusahaan, nggak dapat gaji.
Tapi dia tidak takut kehilangan Allah. Orang lebih khawatir telat datang ke tempat kerja daripada telat datang ke tempat ibadah. Orang khawatir telat datang ke kantor, dia bangun pagi-pagi, mandi, anak-anaknya belum bangun, dia sudah berangkat ke kantor. Pulang dari kantor, anak-anaknya sudah tidur, nggak ada waktu untuk anak-anaknya. Ada hikmahnya. Gubernur menghimbau kita supaya tetap di rumah saja selama 14 hari ke depan, supaya kita bisa bersama dengan keluarga kita. Waktu kita habis untuk keluarga kita. Tujuannya agar kita tidak keluar ke tempat ramai, begitu. Jangan sampai justru sekolah diliburkan malah waktunya untuk ke mall. Ya, tempat wisata di Jakarta ditutup malah orang ramai-ramai ke puncak. Kan gitu sekarang. Luar biasa kegigihan dan usaha kita di dalam mencari dunia. Tapi tidak jarang kita bermalas-malasan untuk datang ke masjid. Begitu azan berkumandang masih enak di atas tempat tidur, baru azan. Ntar dulu dah. Begitu qomat baru qomat. Begitu selesai sholat, oh masih ada waktunya. Diakhirkan waktu sholatnya tanpa alasan yang benar. Tidak pernah khawatir kita meninggalkan kewajiban kita. Tidak pernah khawatir kita kehilangan Allah. Kita lebih khawatir kehilangan dunia. Ya. Karena pikiran kita selalu dunia. Orientasi kita selalu dunia. Kita mengejar yang fana, tapi kita lupa dengan yang kekal abadi selama-lamanya. Kita mengejar yang fata morgana, lupa dengan kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sudah jelaskan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Luar biasa perhatian kita untuk kehidupan dunia. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa kepada kehidupan akhirat kita. Apakah sudah seperti itu persiapan kita untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kehidupan akhirat? Tidak sebaik persiapan kita ketika kita mau besanan misalnya, Masya Allah, luar biasa persiapannya. Kawan saya cerita, Masya Allah, luar biasa persiapan. Anaknya nikahan, undangannya banyak, baru separuh undangan yang datang, ternyata hidangannya sudah habis, Masya Allah. Luar biasa malunya, luar biasa sedihnya, padahal urusan dunia. Anaknya mau nikahan, persiapannya Masya Allah luar biasa, masing-masing pegang hati, kontrol, kambing gulingnya masih ada tidak gitu. Dan biasanya kalau di acara walimah itu yang paling duluan habisnya kambing guling. Saya kalau walimahan kan gitu, langsung stay di depan kambing guling, antri. Kalau sudah habis masih ada kambing gulingnya, antri lagi di kambing guling. Yang lain-lain mana nanti. Lupa kolesterol. Lupa itu. Luar biasa persiapan kita, jangan sampai kurang, jangan sampai ada yang salah, karena itu memalukan. Tapi tidak pernah sedetail itu kita mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Padahal yang kita tuju adalah kehidupan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat. Semua yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, orientasinya adalah akhirat. Kita bercocok tanam, kita beramal, hasilnya akan kita panen nanti di akhirat. Apa yang kita panen adalah apa yang kita tanam. Kita nggak akan mungkin memanen hasil tanam orang lain. Kalau kita tanam rumput, nggak mungkin panennya padi. Yang dipanen rumput. Kalau kita tanam pete, jangan berharap bisa panen duren. Kalau mau panen duren, tanam duren. Maka di dalam beramal orientasinya adalah akhirat. Niatkan semuanya untuk Allah. Bismillah, ikhlas di dalam beramal.
Orang yang beramal untuk dunia dengan orang yang beramal untuk akhirat itu seperti orang yang menanam padi dan orang yang menanam rumput. Orang yang beramal untuk akhirat nggak usah khawatir tentang bagian dunianya. Dia beramal untuk Allah. Allah yang akan kasih dia jalan kemudahan dari segala urusan kehidupannya untuk memperoleh rezeki dunianya. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengatur alam semesta. Kalau kita tanam padi, rumput tumbuh nggak? Tumbuh. Padahal kita hanya menanam padi, nggak menanam rumput. Itulah orang yang beramal untuk akhirat. Dia akan dapat dunianya. Tapi kalau orang menanam rumput, tumbuh padi nggak? Nggak. Dia nggak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal kita dan setiap aktivitas kehidupan kita niatkan untuk memperoleh kebahagiaan hidup nanti di akhirat, karena di sanalah kehidupan yang abadi dan kekal selama-lamanya. Man kanatid dunya hammah, siapa yang obsesinya adalah kehidupan dunia, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran di depan matanya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlah. Allah akan buat berantakan urusan hidupnya. Usahanya berantakan, ibadahnya apalagi, rumah tangganya berantakan. Semuanya berantakan. Walam ya'tihi dunya illa ma qudira lahu. Dan dunia akan datang kepadanya hanya sebatas apa yang dia cari saja. Wa man kanatil akhiratu hammah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang orientasinya adalah kehidupan akhirat, siapa yang cita-citanya adalah kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala urusannya mudah. Allah jadikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Terasa mudah aja. Kita bersedekah, kok terasanya mudah datang rezeki itu. Kita sering merasakan itu, sedekah Masya Allah luar biasa. Allah ganti segera dengan jumlah yang berlipat ganda. Gak ada orang miskin karena sedekah, gak ada. Jadi Allah buat mudah urusan kehidupannya. Wa ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Yang kedua, Allah menjadikan hatinya kaya. Meskipun hidupnya pas-pasan, hartanya pas-pasan, tapi Allah jadikan hatinya kaya. Kenapa? Karena yang dia cari adalah akhirat. Dia yakin Allah sudah siapkan baginya nanti di kehidupan akhirat, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang ketiga, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dunia itu akan takluk tunduk. Berarti nggak boleh ngumpulin harta banyak dong Bu. Nggak ada yang bilang begitu. Boleh. Bahkan Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kehormatan, wal ghina, kecukupan, kekayaan. Jadikan dunia di tangan kita, akhirat di hati kita, kematian di pelupuk mata kita. Itu nasihat Imam besar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi apa yang kita banggakan dari kehidupan dunia yang fata morgana? Begitu kita meninggal, dunia akan ditinggalkan atau dibawa? Ditinggalkan. Maka kalau ada orang wafat, namanya orang meninggal dunia. Enggak ada orang, oh telah membawa dunia si fulan, enggak ada. Telah meninggal dunia si fulan, dunianya ditinggalkan. Siapa yang menikmati hartanya? Ahli waris.
Bahkan tidak jarang berantem antara saudara rebutan harta waris. Bahkan tidak jarang kemudian kuburannya digali kembali, diambil kembali jenazahnya. Kenapa? Ternyata giginya gigi emas, lumayan buat dijual. Yang menikmati ahli waris. Semua dunia akan kita tinggalkan, ya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibawa. Tidak akan dibawa mati, harta kita akan ditinggalkan. Ya. Yatba'ul mayyit salas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah meninggal yang mengikuti jenazah kita ada 3. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 akan kembali pulang ke rumah, 1 yang akan tetap menemani kita di alam kubur. Yarji'u maluhu wa ahluhu, akan pulang kembali ke rumahnya, keluarganya, yang kedua hartanya. Enggak ada orang yang dikuburkan dengan hartanya, dikuburkan dengan mobil mewahnya, dikuburkan dengan apa lagi, batu akiknya, ya. Semua akan ditinggalkan, hanya dibungkus dengan kain kafan. Wa ahluhu, keluarganya juga akan kembali pulang. Wa yabqa wahid, yang akan menemani kita adalah amal kita. Wa yabqa amaluhu, ini akan menemani kita adalah amal. Kalau amal baik akan menjadi penolong bagi kita di alam kubur, kalau amal buruk akan menjadi beban, akan menjadi siksaan bagi kita di alam kubur kita. Semua dunia akan ditinggalkan, ya. Maka kebanggaan yang sesungguhnya tidak diukur dengan pencapaian duniawi. Wah, anak saya profesor, doktor, sekolahnya di Harvard University. Insyaallah bangga dengan gelar duniawi. Sementara ada juga orang yang malu anaknya hanya lulus pesantren. Kenapa? Karena orientasinya adalah dunia. Persiapannya untuk dunia itu luar biasa. Waktu muda dia sudah membayangkan nanti calon pasangannya punya ini dan punya itu, penghasilannya segini dan segitu. Begitu anak lahir kasih nama si fulan, nanti SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, supaya bisa kuliah di sini, kerja di sini, dapat gaji sekian. Sudah dipikirkan matang-matang gitu. Kalau kita insya Allah orientasinya adalah akhirat. Nanti begitu anak lahir kasih nama yang islami, didik dengan pendidikan Al-Quran, pendidikan akhlak dan moral, jadi hafidh Quran, jadi penerang di tengah kegelapan umat, ya, luar biasa. Jadi syafaat bagi kita nanti di hari akhir. Tidak ada jaminan profesor doktor bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Pertanyaannya mudah, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Pertanyaannya cuma 3. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Mudah atau gampang, Bu? Gampang, tapi nggak mudah. Percuma kalau sekolah tinggi tapi nggak bisa menjawab pertanyaan anak TK pun bisa sebenarnya. Jadi tujuan kita hidup itu supaya bisa menjawab 3 pertanyaan mudah di dalam kubur itu. Ya. Jadi semuanya kita orientasikan kehidupan kita untuk akhirat, untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karena yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan nanti di akhirat. Dunia ini hina, dunia ini kecil, dunia ini fata morgana, dunia akan kita tinggalkan. Nabi ketika lewat di sebuah pasar, lalu beliau menemukan seekor bangkai kambing yang sudah membusuk. Lalu dia bilang kepada orang-orang di pasar, wahai para penduduk pasar, mau enggak kalian beli, saya jual bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham.
Man ahabba ayyakuna hadza lahu bidirham, kata Nabi dalam hadis Muslim. Siapa yang mau beli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Enggak ada yang mau beli. 1 dirham mahal untuk seekor kambing, bangkai sudah busuk, cacat pula. Enggak ada yang mau. Kalau begitu siapa yang mau kasih cuma-cuma? Silakan diambil, bawa pulang. Enggak ada yang mau. Orang-orang di pasar mengatakan, "Ya Rasulullah, jangankan kambing itu sudah mati, masih hidup pun kami enggan untuk membelinya." Kenapa? Cacat, kurus. Apalagi sudah mati, sudah jadi bangkai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wallahi lad dunya ahwanu min hadza indallah." Demi Allah, dunia itu lebih hina nilainya daripada seekor bangkai kambing yang sudah membusuk ini di hadapan Allah. Wallah lad dunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Dunia tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan lebih bernilai bangkai kambing yang sudah membusuk ini. Itulah dunia yang kalian kejar, yang kalian saling iri, saling hasad, bahkan saling bunuh untuk memperebutkan dunia. Tidak ada nilainya. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan akhirat kita adalah kehidupan yang terbaik. Ya. Beramal di dunia nanti akan kita raih hasilnya di surga Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Ini musibah yang sesungguhnya, betapa banyak orang yang memakmurkan dunia tapi lupa dengan akhiratnya. Ya. Jadi musibah yang pertama yang sesungguhnya yang terjadi setiap hari adalah bahwa setiap hari usia kita berkurang. Tapi berkurangnya usia kita ini selalu luput dari perhatian kita. Kita tidak bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Yang kedua, setiap hari kita menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jarang bersyukur. Kita tidak memperhatikan dari mana kita memperolehnya, kemana kita membelanjakannya. Kita lupa bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalnya akan diazab haramnya. Yang ketiga, setiap hari kita berjalan mendekati akhirat dan meninggalkan dunia, menjauh dari kehidupan dunia, tapi perhatian kita selalu kepada dunia. Kita lupa mempersiapkan kehidupan kita nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan akhir kehidupan yang baik kepada kita, dan semoga Allah jadikan akhirat sebagai kehidupan yang abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali apa yang bisa kita sharing sama-sama pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan di tengah-tengah wabah yang sedang menimpa umat pada hari ini, yang sedang menimpa manusia pada hari ini. Jaga kesehatan, selalu jaga wudu, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minum yang hangat-hangat, minum jahe dan seterusnya sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menghindarkan diri dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jazakumullah khairan, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Dan bagi saudara-saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita, suami atau istri kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, segera memberikan kesembuhan yang tidak berbekas, dan segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita doakan orang tua kita yang bernama Bapak Jatnika bin Kusnadi Senjaya, ya, yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan sakitnya sebagai tambahan kebaikan dan penggugur dosa di dalam kehidupannya. Barakallahu fikum. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustaz, terkait musibah itu saja di WA itu sangat viral sekali Ustaz ya. Berbagai seperti misalnya di daerah
negara Arab mereka tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Bahkan di Saudi katanya ada info bahwa masjid-masjidnya tidak melakukan sholat berjamaah, tapi mereka hanya di Masjidil Haram gitu Ustaz. Nah, hal ini sempat kita diskusikan Ustaz ya. Lalu ada yang berkomentar jangan berpatokannya dengan Arab Saudi. Sekarang Arab Saudi pun sudah lebih liberal daripada yang sebelumnya gitu kan ya. Jadi dia berkomentar tentang ya wanita sudah boleh menyetir dan di sana juga wanita sudah boleh nonton di stadion, jadi jangan jadi patokan dengan Arab Saudi. Nah, bagaimana menurut Ustaz dengan hal itu Ustaz? Memang luar biasa kondisi kita pada hari ini, tapi memang sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan lebay dan jangan juga abai. Jadi kita harus sadar diri. Jadi pertengahan kita. Jangan terlalu lebay dan jangan terlalu abai juga. Jangan takut yang berlebihan, tapi jangan juga meremehkan. Ya. Terus jaga kesehatan, jaga diri dengan baik. Sekarang sudah keluar beberapa fatwa, termasuk diantaranya yang terakhir saya baca fatwa dari salah satu ulama Saudi, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa boleh untuk tidak sholat di masjid juga termasuk sholat Jumat, supaya untuk menghindari madarat yang lebih besar. Bahkan di negara-negara Saudi hari ini sudah banyak yang tutup masjid-masjid untuk menghindari tersebarnya virus yang sangat membahayakan ini. Jadi sudah ada keputusan dari pemerintahan Saudi. Bahkan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan setelah keluarnya keputusan pelarangan sholat di masjid, kalau kita masih ngotot untuk sholat di masjid, itu artinya kita bermaksiat. Ya, silakan, saya sendiri kurang sependapat dengan apa yang beliau sampaikan dalam hal ini, karena apapun yang terjadi, kita datang ke masjid untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbentuk image bahwa masjid itu adalah tempat tersebarnya virus. Kenapa masjid-masjid ditutup dari ibadah? Kenapa tidak ditutup pasar-pasar? Kenapa yang tidak ditutup mal-mal? Kenapa tempat ibadah agama lain tidak ditutup? Kenapa masjid? Ya, mudah-mudahan ini bukan upaya untuk menjauhkan umat Islam dari masjid dan membuat manusia fobi. Sekali lagi, jangan sampai ada pikiran dalam diri kita bahwa masjid itu adalah tempat tersebarnya virus. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Selama kita sehat, maka ayo kita ramaikan masjid, kita datang ke masjid. Kalau sakit ya tidak perlu datang ke masjid. Apalagi penyakit yang menular, maka ya jangan datang ke masjid, karena itu membahayakan orang lain. Jadi tetap ada semangat membara di dalam hati kita untuk tetap rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ini dilema permasalahan ini, karena di antara para ulama hari ini pun itu saling berselisih pendapat. Silahkan mau mengamalkan yang mana. Ada yang mengatakan tidak perlu datang ke masjid, bahkan tadi dikatakan tidak boleh, yang tetap datang ke masjid dia bermaksiat. Masya Allah, ya, sampai segitunya. Berarti selama ini saya yang ke masjid terus bermaksiat terus, ya. Jadi tidak demikian. Apalagi selama kita masih bisa menghindar dengan cara-cara yang lain, insya Allah. Dan kita datang ke masjid itu enggak sepanjang hari kok. Udah selesai sholat wajib, sholat sunnah. Kalau perlu sholat wajib saja, nanti sholat sunnah di rumah saja. Ya, wudu dari rumah, datang ke masjid, sholat, habis itu pulang. Hanya sekitar 15 menit insya Allah. Ya. Apalagi kita berwudu. Biasanya kuman itu tadi yang saya baca itu bersarang di hidung kita sebelum masuk ke tenggorokan itu sekitar 3-4 jam. Jadi ketika kita berkumur-kumur atau ketika kita istinsyaq, ya, istinsyar, ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, itu kumannya akan terbawa air sampai ke lambung dan dimakan oleh asam lambung. Ya, itu dari sisi medisnya. Jadi sekali lagi tetap jaga
kesehatan. Sudah ada imbauan juga dari Majelis Ulama Indonesia, bahkan diperpanjang, ditutup masjidnya, bahkan untuk salat tarawih sebaiknya dilakukan di rumah. Ya. Sampai Lebaran ya, Masya Allah, salat Id di rumah masing-masing. Ya. Jadi kata teman saya, Ustadz kalau nggak tarawih di masjid berarti nggak seru dong. Katanya seakan-akan Ramadan itu identik dengan tarawih. Saya bilang yang penting tetap puasa gitu aja. Ya. Jadi sekali lagi ini dilema. Jadi dari apa yang saya pahami dan apa yang saya baca, silahkan datang ke masjid. Karena para ulama sendiri berbeda. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan silahkan, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau sakit dan penyakitnya menular, maka jangan ke masjid. Ya. Cukup di rumah saja. Kalau ibu-ibu amankan di rumah saja. Ibu-ibu kan disyariatkan untuk sholat di rumah saja. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk mengambil sebab. Ya, jangan hanya bertawakal, berdoa kepada Allah, doa sajalah, yakin saja dengan takdir, tidak, tapi harus juga ada usaha karena tawakal yang benar itu adalah doa dan usaha. Ya. Memang di zaman Nabi itu ada lockdown namanya. Ya. Jadi sehingga muadzin di masjid itu mengganti lafaz hayya 'alas shalah dengan as-salatu ala rihalikum, agar salat di rumah-rumah kalian ketika cuaca begitu sangat dingin dan mematikan. Ya. Jadi nanti sambil berjalan, sambil kita lihat kondisi yang terjadi, kita berharap Allah segera mengakhiri dan mengangkat ini semuanya dari kehidupan kita, supaya kita bisa beribadah dengan tenang dan dengan baik. Sekali lagi, sikapi ini dengan bijak, masing-masing punya alasan dan punya pendapat, kita boleh ikut yang mana saja yang terbaik. Insya Allah, karena saya tinggal di samping masjid, dekat masjid, akan tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan kita tidak libur masjidnya, tetap ada untuk sholat berjamaah. Karpetnya nggak digulung, tetap tinggal dibersihkan, disemprot. Ya. Kalaupun libur sholat di masjidnya, jangan libur sholat di rumahnya. Ya. Jangan libur sholat. Ya. Masjid itu kan hanya sarana atau tempat untuk menunaikan sholat. Kalau kondisi-kondisi tertentu memungkinkan atau tidak memungkinkan bagi kita untuk sholat di masjid, maka boleh saja untuk sholat di rumah dalam keadaan darurat. Yang penting tetap sholat. Wah, ini sholat di masjid, ini nggak di masjid, saling menghujat. Dua-duanya benar, yang nggak benar yang nggak sholat. Itu aja. Ya. Baik. Silakan ada lagi barangkali. Cukup? Ustadz, ada informasi nggak Ustadz tentang umroh? Ya, karena ada beberapa yang ingin berencana umroh Ramadan, tapi kan kondisinya sekarang kan Saudi tidak menerima umroh. Ya. Apakah Ustadz mendapatkan informasi kira-kira sampai kapan pemerintah Saudi tidak mengizinkan untuk umroh? Ya, saya dapat informasinya bahwa belum ada ketentuan yang pasti waktunya. Ya, kalau masih berlanjut seperti ini, bisa jadi sampai Ramadan, bisa jadi sampai musim haji ditunda sampai tahun yang berikutnya. Saya kemarin antar keluarga ke Saudi 2 hari setelah pengumuman larangan terbang ke Saudi itu, nggak bisa pakai Garuda, kemudian di reschedule ke tanggal 14 Maret waktu itu, 14 Februari waktu itu, iya 14 Maret ya, di reschedule ke 14 Maret, ternyata 14 Maret juga gagal terbang. Ya. Sampai sekarang termasuk yang visa khuruj audah, yang visanya visa cuti warga Saudi, itu diberikan kesempatan karena tanggal 12 Maret itu sudah keluar pengumuman Sri Lanka termasuk Indonesia, sebelumnya kan belum, termasuk negara yang terlarang untuk dikunjungi dan untuk datang ke Saudi. Dan orang-orang yang warga Saudi yang keluar sementara itu diharuskan kembali setelah 72 jam, artinya sebelum tanggal 15 Maret. Jadi teman saya yang tinggal di Saudi hari ini sekarang masih menetap di rumah, jadi belum bisa ke Saudi sampai ada pengumuman yang pasti. Jadi sampai sekarang belum ada ketentuan waktu yang pasti kapan dibuka kembali untuk haji dan untuk umrohnya. Jadi sambil melihat situasi dan kondisi nantinya. Mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan atau secepatnya lah, insya Allah semuanya sudah berakhir sehingga kita bisa melaksanakan ibadah
umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi informasinya sekali lagi belum ada yang pasti tentang kapan waktunya. Jadi pertama 2 minggu ditambah lagi 2 minggu dan seterusnya. Kalau masih berlanjut maka belum boleh melakukan penerbangan masuk dan keluar wilayah Saudi Arabia. Nanti kalau saya dapat infonya, insya Allah nanti akan saya infokan, insya Allah. Ya, karena teman di rumah masih menunggu kapan bukanya dan menunggu uang refund tiketnya karena dia berangkat sekeluarga 5 orang hampir 50 juta. Jadi hari ini cairnya, mudah-mudahan sudah cair biar bisa kembali ke kampung, ke Bima, nanti sambil menunggu kapan dibukanya kembali ke Saudinya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, ada suatu majelis taklim, terus mereka membaca surat Al-Fatihah untuk si mayit, itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Cik. Membaca surat Al-Fatihah untuk apa? Si mayit. Tayyib. Baik, dalam hal ini termasuk membaca Al-Fatihah untuk si mayit, sama dengan permasalahan mengirim Al-Fatihah untuk si mayit. Terdapat perbedaan pendapat. Ada mengatakan bahwa mengirim Al-Fatihah untuk si mayit atau membaca Al-Fatihah untuk si mayit itu pahalanya akan sampai, dengan meyakini bahwa Al-Fatihah itu bagian daripada doa. Ya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa mengirim Al-Fatihah untuk si mayit itu tidak sampai, ya. Dan sama-sama memiliki dasar. Ada satu pendapat yang lain yang mengatakan tidak sampai, yang mengatakan sampai demikian, dan seterusnya. Saling menyalahkan dan masing-masing berdasarkan apa yang mereka baca di dalam kitab para ulama. Bagi mereka yang mengatakan atau bermadhab Syafi'i meyakini bahwa membaca Al-Fatihah untuk si mayit itu sampai, karena mereka temukan itu di dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala salah satunya, dan Imam Nawawi itu adalah salah satu ulama hadis yang bermadhab Syafi'i. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan tidak sampai, karena apa yang sampai kepada si mayit itu adalah apa yang diperbuat oleh si mayit semasa hidupnya, atau hal-hal khusus yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, termasuk doa anak yang soleh atau sedekah jariah. Ada beberapa perkara yang sampai kepada si mayit, ya. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian mengatakan sebagian pahala mengirim surat Al-Fatihah itu tidak sampai. Saya memilih pendapat bahwa yang paling sampai kepada si mayit itu adalah doa orang yang soleh, doa anak yang soleh, anaknya yang membacakan Al-Quran, baik surat Al-Fatihah maupun surat yang lainnya, untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai insya Allah tanpa diniatkan sekalipun. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh, yang diajarkan oleh orang tuanya ketika masih hidup, maka itu akan menjadi pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak di dalam kehidupan, itu pahalanya otomatis sampai kepada orang tuanya tanpa diniatkan sekalipun. Itu akan sampai. Jadi kita memilih jalan pertengahan bahwa cukup membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada si mayit, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Dan disinilah peran anak untuk mendoakan orang tuanya yang sudah tiada, sudah meninggal. Permasalahan ini tidak akan pernah selesai dibahas, apalagi di negeri kita. Ini permasalahan ini selalu menjadi permasalahan yang sangat sensitif. Ada orang yang saling menyalahkan, ini macam-macam, yang mengatakan tidak sampai Wahabi, yang mengatakan sampai bid'ah, macam-macam, ya. Jadi kita selalu berikhtiar di dalam kehidupan kita tanpa mengandalkan kebaikan dari orang lain. Kita lakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita yang akan menjadi penolong ketika kita sudah tiada. Dan kita ajarkan anak-anak kita untuk membaca Quran dengan baik, untuk menjadi anak-anak yang soleh, karena doa mereka lah yang otomatis sampai kepada orang tuanya ketika mereka berdoa dan orang tuanya sudah tidak
berada di dunia lagi, orang tuanya sudah meninggal, maka doa anak yang soleh itu akan selalu sampai, baik dengan Al-Fatihahnya, Al-Baqarahnya, seluruh Qur'annya, dan semua doa-doa yang baik dan amal-amal yang baik akan sampai kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Asal jangan dijadikan sebagai sebuah rutinitas. Kalau mau ini harus begini dulu, ya. Jadi menetapkan sebuah amalan sebagai tolak ukur atau sebagai rutinitas itu tentu membutuhkan argumen yang kuat, butuh dalil yang kuat, ya. Jadi jangan dianggap itu sebagai paket. Kalau kita mau ini harus baca Al-Fatihah dulu, kalau kita mau ini harus baca Yasin dulu, baca Al-Fatihah, baca Yasin, silahkan dibaca setiap hari, tidak khusus pada waktu-waktu dan momen-momen tertentu saja. Sebagian teman yang saya tanya juga yang bermadzhab Syafi'i di negeri kita mengatakan, kami meyakini bahwa Al-Fatihah itu akan sampai karena doa siapapun akan sampai kepada si mayit. Doa siapapun, ini kaidahnya, doa siapapun pasti akan sampai kepada si mayit. Dan kami kirim Al-Fatihah itu dalam konteks doa, sebagai doa untuk si mayit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kita perlu bijak dan teliti di dalam menghadapi masalah ini. Jangan sampai saling klaim dan saling menyalahkan. Ya, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Pilih yang terbaik, yang terkuat berdasarkan dalil yang paling kuat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah, dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.